Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu Rabbi wahibal uquli wa salli ya Rabbi ala rasuli wa ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah kajian kita yang ke-56 dan merupakan silsilah terakhir dari rangkaian kajian An-Nadhm Al-Murattab fi Usulil Fiqhil Muhabbab oleh Fadilatul Syekh Dr. Amir Ibn Muhammad Fida Bahjat hafizahullahu ta'ala. Beliau pada bait yang ke-85 menutup manzumah usul fikih dalam mazhab Syafi'iyah ini dengan ucapan beliau, waqtamalat mabahithul usuli wa salli ya Rabbi 'ala rasuli. Waqtamalat mabahithul usuli wa salli ya Rabbi 'ala rasuli. Sempurnalah pembahasan ilmu usul fikih, dan ya Allah anugerahkanlah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Di ujung kajian kita tentang An-Nadhm Al-Murattab, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sempurnanya nikmat yang agung ini. Karena hanya dengan anugerah dari Allah kita diberikan oleh Allah kemampuan dan kemauan untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, tidak ada kebaikan dunia dan akhirat kecuali sumbernya dari ilmu, dan tidak ada keburukan dunia dan akhirat kecuali sumbernya dari ketidaktahuan tentang ilmu. Manzumah An-Nadhm Al-Murattab ini satu manzumah yang sangat bagus, ringkas dan lengkap. Ringkas dan lengkap untuk pengenalan masalah-masalah dalam dunia usul fikih. Jadi untuk pengenalan masalah-masalah dalam dunia usul fikih. Tapi bukan berarti usul fikih berhenti sampai di sini. Ini tuh namanya masih kenalan. Bukan ilmu usul fikihnya, kenalan. Kita itu baru diberikan oleh beliau peta. Lalu ana jabarkan peta itu, hanya itu tok. Mengenalkan. Ini begini, ini begini. Tapi bagaimana menerapkannya, bagaimana memasukinya, itu perjalanan yang masih amat sangat jauh panjang. Oleh karena itu semangat di dalam menuntut ilmu. Yani ingat ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani dzaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa suhbatu ustadzi wa tulus zamani. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saya akan jelaskan dengan gamblang. Modal kecerdasan, otak. Semangat, hirs. Istibar, kesabaran. Wa bulughah, bekal, modal. Wa suhbatu ustadzi, ada ustadz pembimbingnya, ada guru pembimbingnya. Wa tuluz zamani, dan waktunya panjang. Waktunya panjang. Nasihatana, kuasai manzumah ini. Kalau bisa dihafal. Kalau bisa dihafal. Kalau tidak, maka minimalnya menguasai peta usul fikih. Menguasai peta ini usul fikih. Kemudian untuk tahap awal, semua ilmu di tahap awal itu akan berat. Butuh diulang. Ya kayak orang naik sepeda pancal lah, anak-anak kita naik sepeda pancal gitu. Ini kayak kalau yang zaman dulu kan naik sepeda pancal itu nggak pakai roda samping itu. Belajar jatuh, berat itu. Naik lagi agak bisa jatuh. Naik lagi agak lancar jatuh. Naik lagi agak lancar jatuh. Naik lagi sampai lancar. Jadi pertama berat sekali. Ulang lagi, beratnya berkurang. Ulang lagi, beratnya tambah berkurang. Ulang lagi, terasa ringan. Ulang lagi, terasa jadi gampang.
Ulang lagi terasa nikmat. Ulang lagi terasa kecanduan. Begitulah ilmu. Dan orang itu kalau sudah kecanduan dengan ilmu, maka itulah kenikmatan yang tidak bisa ditandingi oleh kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kata para ulama kita, lezatnya menuntut ilmu itu jauh lebih lezat dibandingkan dengan wanita yang paling cantik sekalipun. Kenapa? Karena ada kenikmatan batin yang sangat nikmat. Kalau kita membaca keterangan para ulama tentang bagaimana mereka menuntut ilmu, itu kita heran. Kok bisa orang semacam itu? Iya, karena mereka sudah sampai pada level kecanduan dengan ilmu. Kecanduan dengan ilmu. Sehingga kalau tidak nyentuh buku, tidak bahas, tidak apa, itu malah pusing. Karena dia adalah kecanduan. Dan itu titik yang kita ingin menuju kepadanya. Tapi diawali berat. Diulang, dan diulang. Terutama ilmu-ilmu yang memang berat. Usul fikih di antara ilmu-ilmu yang berat. Kemudian ringkasan dari kajian kita dari kajian pertama sampai kajian yang ke-55, bahwa ilmu usul fikih itu 4 materi, yakni 4 pembahasan. Pembahasan tentang hukum, tentang dalil, tentang dalalah, tentang orang yang mengambil dalil, gitu ya, mujtahid. Gampang toh? Jadi hukum, dalil, dalalah, terus hakim. Hukum ada 2, taklifi, wadai. Hukum ada 2, ada hukum taklifi, ada hukum wadai. Lah, hukum taklifi itu yang 5 itu, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Hukum wadai itu adalah sebab, syarat, mani. Itu. Muncul nanti yang terpenuhi sah dan tidak. Muncul dilaksanakan di yakni aslinya azimah, atau tidak aslinya maka rusak. Pembahasan tentang dalil. Dalil itu ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Disepakati 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Yang disepakati banyak. Yang tidak disepakati, jadi itu banyak. Ya ada qaul sahabi, ada syar'u man qablana, ada istihsan, ada masalikul mursalah, ada satu dhara'i, ada yang lainnya. Itu yang tidak disepakati. Yang ketiga, dalalah. Dalalah itu bagaimana kita mengolah dalil. Bagaimana kita itu mengolah dalil. Itu dilihat dari 2 tinjauan. Tinjauan kekuatan dalalah dan tinjauan mahallud dalalah. Tinjauan kekuatan dalalah itu pembahasan perintah, larangan, mutlak, yani muqayyad, am, yani khusus, umum, khusus, mujmal, mubayyan, mushtarak, dan beberapa pembahasan yang telah kita lewati. Sedangkan dari sisi mahallud dalalah, posisi dalil itu ada mantuq, ada mafhum. Mantuq, jadi itu ada yani iqtidha, isyarah, ima. Gitu ya? Ada yang sharih, ada yang ghairu sharih, yang tegas dan tidak tegas. Yang tidak tegas ada iqtidha, dalal, ada iqtidha, ada isyarah, ada ima. Yang mafhum ada 2. Mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah pada 6 sisi. Pada 6 sisi. Tapi yang terakhir, mujtahid, orang yang mengambil hukum. Muncul 2 pembahasan. Orang yang mampu mengambil hukum dengan diri sendiri, maka dia mujtahid. Orang yang tidak mampu mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah dengan dirinya sendiri, maka dia muqallid. Mujtahid berderajat, muqallid berderajat. Dan masalah yang paling terakhir dalam pembahasan ini adalah masalah ta'arud. Apabila terjadi benturan antara dalil, maka dilakukan bacara, dikumpulkan, kemudian nasakh dan mansuh. Kalau nggak bisa, tarjih. Kalau nggak bisa, maka berhentilah. Dan tarjih mempunyai banyak cara untuk menguatkan salah satu dalil. Terakhir, nyatanya pembahasan usul fikih mohon tidak berhenti sampai di sini. Lanjutkan pada kitab-kitab yang lainnya. Tapi untuk melanjutkan usul fikih, kajian usul fikih, maka ada satu syarat yang wajib dipenuhi sebelum lanjut. Kalau tidak, akan mentok apapun caranya. Syarat itu penguasaan bahasa Arab. Syarat itu penguasaan bahasa Arab. Kenapa? Karena usul fikih itu ilmu olah tata kata bahasa Arab.
Tatkala kita mengatakan wa aqimu ini apa? Fi'il amar. Lah, itu bagaimana caranya? Nahwu sharaf harus dikuasai terlebih dahulu. Baru bisa masuk ke pembahasan usul fikihnya. Jadi modal awal yang paling pokok untuk bisa memasuki arena yakni pembahasan usul fikih adalah penguasaan terhadap bahasa Arab itu sendiri. Nah, adapun urut-urutan kalau mau kita mempelajari usul fikih gitu ya, sesuai dengan urut-urutan dalam yang sesuai dengan nazm murattab, yaitu dalam usul fikih madzhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, atau mungkin gabung dengan yang lainnya. Anda katakan awali dengan manzumah ini, kan ini pengenalan peta masalah. Awali dengan manzumah ini, penguasaan manzumah yang ada di hadapan kita ini, nazm murattab. Kalau kemudian penguasaan manzumah ini disandingi begitu ya dengan al-usul min ilmu usul, maka itu adalah satu kebaikan di atas kebaikan. Yani karena secara pribadi tatkala saya yang menjabarkan manzumah ini banyak merujuknya kepada al-usul min ilmu usul, karena itu hanya sama-sama kita pengenalan istilah-istilah dalam ilmu usul. Kemudian lanjutkan setelah ini ke kitab Al-Waraqat lil Juwaini. Al-Waraqat fi usul fiqh lil Imam yani Al-Juwaini. Imam Juwaini. Cari guru yang bisa untuk menjabarkan dengan ringan, dengan bagus begitu. Untuk waraqat jangan baca sendiri. Yani jangan baca sendiri karena ilmu usul fikih berdasarkan tidak mungkin bisa dibaca sendiri. Harus ada guru yang menjabarkannya. Dan alhamdulillah, yani banyak asatidzah di berbagai penjuru negeri kita, anggaplah tidak ada, banyak insyaallah kajian-kajian ilmiah yang ada di YouTube yang itu menjabarkan yani waraqat, terutama bagi yang menguasai bahasa Arab. Baik. Waraqat ini lanjutkan. Yani waraqat kalau memang ada yang menguasai bahasa Arab dengan bagus, jadi bisa menggunakan bantuan syarahnya Mahalli, Jalaluddin Mahalli atau Syekh Abdullah Al-Fauzan. Kemudian lanjutkan ke Al-Luma' fi usul fiqh lil Imam Syirazi rahimahullahu taala. Al-Luma' fi usul fiqh lil Imam Syirazi rahimahullahu taala itu adalah lompatan yang ringan dari waraqat ke beliau. Ada syarah yang ringan, tipis, ini semacam hasyiah oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, ini dari Padang, Syekh Muhammad Yasin, ini dalam kitabnya Bughyatul Mushtaq. Lah, kemudian setelah itu lanjutkan ke Jam'ul Jawami, atau kalau mau lompatannya pendek-pendek bisa ke Lubul Usul li Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Lubul Usul itu yang oleh Syekh Amir Bahjah dijadikan patokan dasar untuk menyusun nazm murattab. Sedangkan Lubul Usul sendiri adalah ringkasan gubahan dari Jam'ul Jawami dalam usul fikih oleh Al-Imam Ibnu Subki. Yani rahimahullahu taala. Yani Jam'ul Jawami oleh Ibnu Subki ada syarahnya oleh Al-Mahalli dan ada hasyiahnya oleh Zakaria Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Setelah matan-matan usul fikih itu, maka bisa memasuki arena kitab-kitab usul fikih yang lainnya bagi yang kepingin mendalami yakni ilmu-ilmu usul fikih secara mendalam. Tapi saya nasihatkan sebelum jadi memasuki Jam'ul Jawami, maka alangkah bagusnya, bahkan bisa jadi kita katakan wajib yakni untuk menelaah ma'alim usul fikih inda ahli sunnah oleh Syekh Muhammad Husain Al-Jizani untuk membentengi diri kita dengan ilmu usul fikih dalam pandangan ulama-ulama ahli sunnah sebelum memasuki usul fikih yang lain, karena bagaimanapun juga harus diakui bahwasanya usul fikih banyak terkontaminasi dengan ilmu mantik maupun yang lainnya, ilmu kalam, ilmu mantik maupun yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk melangkah dan berjuang di dalam menuntut ilmu, dan Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal yang saleh bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita, semoga barokah dan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.